memberhentikan kendaraan menggunakan metode harian. Oke, nah, ini yang mau dijelaskan metode pemasukan kendaraan. Di tempat kerja sebelumnya ada apa? Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang apa? Ada pasti berbeda ya. Kalau di sini kita menggunakan metode balok. Balok ini singkatan ya, B, A, N, O, dan ada berapa alfa? 5. Ada 5. Nah, ini disingkat menjadi balok belakang. Yang B-nya bodi dan belakang. Untuk pengerjaan kendaraan ini kita dibagi menjadi 3. Yang pertama metode harian, yang kedua rumah, dan yang ketiga bulanan. Ini berbeda setiap hari, ada setiap minggu, ada setiap bulan. Yang pertama berbeda untuk harian, paham ya? Jadi kalau misalkan ada salah satu kendaraan bapak yang bermasalah, potensi bahaya atau tidak layak jalan, tolong jangan mau jalan. Bapak udah tahu dengan tipis ini potensi bahaya, ini sangat jalan, jangan dibawa. Bapak udah tahu ini remnya nggak pakai, jangan dibawa. Japri atau info di grup tag kami, ya. Karena kalau bapak paksakan jalan, udah ada info kecelakaan di jalan, siapa yang tanggung jawab? Bapak sendiri yang rugi, benar ya? Jadi kita sama-sama koreksi di sini. Oke, sampai sini jelas. Oke, saya lanjut. Dan kalau truknya baru lewat, kita langsung lewat, pasti jaraknya dekat. Nih, coba hitung 1001, 1002, 1004. Coba itu. 1001, 1002. Tuh, 1002. Makin dekat. Coba saya jauhin. Saya jauhin nih. Hitung ya. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1005. Berarti kalau detiknya makin banyak, jaraknya makin jauh. Jarak yang aman itu jauh atau dekat? Jauh kan? Nah, berarti tadi nggak aman ya 3 detik. Berarti harus 4 detik atau lebih. Nah, tapi kalau hitungannya 5 detik, 6 detik itu lebih aman. Karena lebih jauh. Lebih jauh jaraknya nih. Tapi kalau hitungannya kurang dari 4 detik, pasti lebih dekat, nggak aman. Nah, nanti bisa dipraktekkan saat bapak lagi bekerja, lagi mengemudi. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Mengurangi kecepatan. Betul. Kalau udah tahu depan ada persimpangan keramaian, kurangi kecepatan. Karena potensi bahaya. Ini mengawasi kondisi di sekitar. Ya, nggak jauh beda sama tadi yang ayat tadi. Melihat. Oke, sampai sini paham? Lanjut yang keempat apa Pak? Pak Gali? Waspadai blind spot. Oke, waspada blind spot. Apa waspada blind spot Pak? Dan coba baca. Nah, ini diperhatikan kembali untuk blind spot, terutama di toko saat parkir. Gak apa-apa Pak, kita capek dikit, yang penting jangan sampai nabrak kendaraan orang. Daripada kita pakai feeling gak jelas, oh aman-aman, mundur nabrak kendaraan orang, patah spend mobil, keluar 2 juta, 3 juta, gajian aja belum Pak. Jangan sampai keluar lah. Ya. Makanya ini saya kasih materi, hati-hati ya. Oke, yang terakhir apa Pak Dani? Yang kelima. Hindari distraksi dan paham marka. Oke, apa sedang mengemudi atau sedang berkendara atau sedang lewat? Itu distraksi visual namanya. Pandangan-pandangan yang mengganggu oleh pandangan kita. Itu visual. Pandangan itu terganggu. Terus juga saat sedang melihat pemandangan, lihat ke samping gini. Itu distraksi visual. Untuk manual itu yang kita sengaja. Contohnya apa? Main HP, makan dan merokok. Ada nggak undang-undang Islam Bapak? Ada Pak? Ada ya? Nanti browsing lagi, pastikan. Itu dilarang. Main HP, makan, merokok. Kalau ketahuan, hukum pidananya apa? Denda. Kalau main HP 500. Merokok juga kayaknya sama 500. Nah, itu dalam hukum dilarang. Kalau untuk di kita pasti dilarang juga. Sanksinya apa? Itu nggak main-main sanksinya Pak. Sanksinya tidak diperbolehkan beroperasi di lingkungan Bilog. Jadi Bapak mau melamar ke Bilog manapun udah nggak bisa. Udah ada riwayatnya sebelumnya. Dulu pernah main HP. Dulu si ini pernah merokok sambil mengemudi. Pernah makan.
kita sangat-sangat dilarang. Sanksinya sangat berat untuk distraksi. Paham ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Kalau misalkan saya nelpon, gimana kalau saya nelpon Pak? Kau pikir dulu Iya, berarti. Ah, Kita berhenti dulu. berhenti dulu, cari tempat aman dulu berhenti. Kalau ada yang nelpon nggak penting, ya biarin aja, Biarin aja. nanti aja. Tapi kalau kira-kira ini penting nih kayak udah sampai 2 kali 3 kali dia nelpon penting nih, udah minggir dulu Minggir. lebih. Oke, paham ya? Nah, terus yang ketiga, tadi apa aja yang pertama? Visual, manual, yang terakhir kognitif. Nah, kognitif ini distraksi yang mengganggu pikiran kita. Tadi mengganggu pandangan, yang kedua disengaja, yang ketiga mengganggu pikiran. Contohnya Bapak punya masalah di rumah atau di rumah tangga, datang ke tempat kerja pasti masih kepikir-pikir ya. Terus contohnya lagi Bapak ngelamun atau merencanakan sesuatu, oh nanti saya seperti inilah, nanti saya seperti ini. Itu kan fokusnya berkurang. Kalau fokus berkurang, otomatis terjadi kecelakaan kayak yang tadi tuh, yang lagi muter balik, dia nggak fokus. Nah, ini salah satunya distraksi. Bisa jadi dia sedang distraksi visual, manual atau kognitif. Saya yakin pasti. Mungkin dia lagi main HP, lagi balas chat, mungkin kan nggak fokus, nabrak, udah dekat baru ketahuan. Nah, ini harus dihindarkan. Contohnya Bapak punya masalah di keluarga, ya kalau datang ke tempat kerjaan, ya tolong tinggalkanlah. Kita bekerja dulu fokus. Karena apapun, sebesar apapun masalah di keluarga, solusinya cuma satu. Cari uang. Uang solusinya. Benar ya? Sebesar apapun masalah diselesaikan sama Allah. Betul. Masalah itu pokoknya datangnya pasti tanggal 2 kebanyakan. Baik, saya kalau tanggal 2 was-was itu sama teman-teman. Tolong fokus. Saya lihat yang mukanya merengut, emosian, banyak masalah. Hibur aja ya, kalau ketemu teman begini. Kita udah di tempat kerja udahlah, lupakan lah. Nanti lagi. Terus yang berikutnya marka. Nah, ini sudah pernah saya jelasin. Garis putus boleh menyalip, garis tidak putus tidak boleh. Paham ya? Ada pertanyaan untuk distraksi? Aman Pak. Aman. Jadi udah jelas 5 poin udah saya jelasin ya. Tinggal teman-teman aja, tergantung dari teman-teman mau nggak menerapkan di jalan. Karena kalau tidak diterapkan pasti tidak selamat ya. Pasti ada aja masalah. Makanya. Terus kalau diterapkan juga, saya tidak bisa kasih jaminan bahwa saya Bapak akan selamat di jalan. Nggak bisa. Bukan jadi jaminan. Sedangkan kita terapkan aja nggak jadi jaminan selamat, apalagi kita tidak terapkan. Ya, jadi karena kecelakaan di jalan itu kalau nggak ditabrak, menabrak. Nah, makanya saya selalu tekankan, tolong hati-hati, waspada. Contohnya apa? Terapkan 5 langkah dasar prevensi. Yang pertama apa? Pahami dinamika kendaraan. Paham dinamika. Contohnya apa?